TKP. Lihat ke sini, lihat ke TKP ya. Lantai 1 itu kan? Lantai 1 yang mulia. Tadi kamu bilang bahwa saya tidak menyuruh menembak, tapi menyuruh hajar. Kan begitu? Demikian yang mulia. Ya, baik. Waktu kamu bilang hajar, kamu sadar nggak bahwa si Eliezer itu pegang pistol? Saya sadar ya. Sadar ya. Kamu sadar nggak kalau pistolnya itu sudah berisi peluru? Kalau isi atau tidak saya belum tahu ya. Belum tahu. Itu senjata asli dia. Informasinya seperti itu. Baik. Nah, maksudmu menyatakan hajar dengan pistol di tangan yang kamu suruh, itu maksudnya apa sebenarnya? Jelaskan dulu. Waktu itu Richard belum memegang senjata yang mulia. Begitu saya perintah hajar, kemudian baru dia mencabut senjatanya, kemudian mengokang dan menembakkan ke Yosua. Baik. Kurang jelas jawabannya ya. Coba perhatikan pertanyaan Pak Hakim. Waktu saudara atau kamu menyuruh hajar, kan kamu tahu bahwa dia itu megang pistol, ya kan? Ya. Ya. Maksud kamu menyuruh menghajar itu apa sebenarnya? Hanya untuk memukul pakai pistol kah, atau meninju kah, atau menendang? Hajarnya istilahnya menjurus kemarin. Pada saat itu saya dalam keadaan emosi memerintahkan hajar. Kalau kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya tidak akan lari dari tanggung jawab itu yang mulia. Baik. Tetapi dengan mereka terus membangun rangkaian kebohongan, saya yakin jaksa akan membuat begitu banyak pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan, misalnya tidak berterus terang, berbelit-belit, mempersulit, misalnya penyidikan. Bahwa itu tidak bersesuaian dengan Richard, saya pikir keterangan-keterangan ini kan nanti dicocokkan kesesuaiannya juga dengan yang lain. Jadi tidak perlu juga dipaksakan bahwa satu orang harus mengakui keterangan yang lain. Berbeda dengan Barada Richard Eliezer, karena dia awalnya ikut skenario Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, tetapi pasca saya ingatkan baik langsung maupun melalui pengacaranya, akhirnya dia berubah dan meninggalkan cara-cara skenario yang dirancang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ada metode pemeriksaan di dalam mekanisme pembuktian perkara pidana, dan itu sepenuhnya bersandar pada kesesuaian baik saksi-saksi maupun alat bukti. Nanti dari saksi-saksi itu mana yang paling meyakinkan? Saya kira itu metode yang sudah digunakan lazim dalam proses peradilan pidana. Jadi kita tidak usah berdebat terlalu jauh soal itu. Pada prinsipnya Pak Sambo sudah menyampaikan, kalaupun ditafsirkan dia siap bertanggung jawab untuk itu. Saya kira itu poin yang disampaikan oleh beliau tadi. Ya, dia akan bertanggung jawab. Bagus. Berarti akan tergenapi lah unsur perencanaan tersebut. Manakala juga ada hubungannya ya dengan ya. Kapan sih Bu Putri Chandrawati itu ganti celana pendek? Pernah nggak kita tanya sama beliau? Ya, karena itu kan untuk memuluskan. Dia punya skenario bahwa seakan-akan si Joshua ini melecehkan yang bersangkutan di Jalan Duren 3. Nah, dari peristiwa yang terjadi di Jalan Duren 3 dan dari fakta-fakta persidangan, itu pasca penembakan, Ferdy Sambo langsung mengajak istrinya pergi. Saya tidak terlalu paham siapa yang disampaikan oleh rekan Martin baru. Tapi poinnya begini, dalam konteks 340, memang berencana ini membedakan dengan apa yang disebut Rotslah di 338 ya. Bicara pembunuhan biasa. Apa bedanya? Bedanya satu, ada rencana dilakukan secara tenang sejak membuat rencana sampai dengan dijalankannya, dilaksanakannya rencana tersebut. Ada yang waktu yang cukup untuk mengevaluasi walaupun sifatnya sangat relatif. Tadi kalau disampaikan bahwa informasi itu sudah dimulai dari Saguling, saya kira berdasarkan fakta persidangan. Sekali lagi saya garis bawahi fakta di persidangan bahwa pembicaraan itu adalah menyangkut soal klarifikasi. Unsur perencanaan ini sudah sangat tergenapi dalam perkara ini. Saya yakin ya, walaupun ada penyangkalan dari terdakwa yang lain, ya, kita tidak perlu alergi juga gitu ya kalau ada publik yang menilai ataupun dari pihak yang lain bahwa memang pasal 340 dalam hal ini akan menjadi putusan yang hampir mutlak nanti nih.
Drama air mata Ferdy Sambo di persidangan. Hakim, kamu ini gimana? Mau nangis atau gimana? Ferdy Sambo terlihat emosional saat dicecar hakim terkait dugaan pelecehan yang dialami oleh sang istri, Putri Chandrawati. Dia terdiam dan meneteskan air mata sebelum akhirnya memberikan keterangan saat diperiksa sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023, hakim bertanya kepada mantan Kepala Divisi Propam Polri itu tentang keterangan Sesro Provos Div Propam Polri, Kombes Sugeng Putut Wicaksono, yang menyebut kejadian pelecehan di Magelang hanya ilusi. Kalau masalah ilusi sudah saya sampaikan tadi, karena dalam proses pemeriksaan, pemberian keterangan itu muncul Magelang. Sementara dalam BAP anak 3 ini, tidak ada Magelang, Yang Mulia. Dan istri saya tidak mau menceritakan kejadian Magelang, karena malu, Yang Mulia. Mana ada si istri mau menceritakan seperti itu, Yang Mulia, kata Ferdy Sambo. Ini salah saya Yang Mulia, jadi saya enggak mungkinlah berbohong, kejadian Magelang itu. Sekali lagi mohon maaf, Yang Mulia. Saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya, hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya, Yang Mulia, dan tidak akan mungkin saya lakukan, tambah dia. Sambo terdiam dan menunduk setelah memberikan keterangan itu. Dia lalu memejamkan mata. Ferdy Sambo tampak menahan tangis. Gelagat Sambo membetot perhatian hakim anggota, Morgan Simanjuntak. Lihat ke sini aja lihat, perintah Morgan. Iya Yang Mulia, jawab Sambo. Kamu ini gimana? Mau nangis atau gimana? Tanya Morgan. Tidak Yang Mulia, jawab Ferdy Sambo. Tidak ya, masih bisa menjawab pertanyaan Pak Hakim ya? Tanya Morgan. Masih bisa Yang Mulia, kata Ferdy Sambo. Momen emosional juga terlihat saat Sambo menjawab pertanyaan tim kuasa hukumnya tentang karir di Polri hingga penghargaan Bintang Bayangkara Pratama. Selama berkarir di kepolisian, berapa lama saudara berkarir di kepolisian? Kata pengacara Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang. 28 tahun, jawab Sambo. Berapa tahun? Tanya Rasamala mempertegas. 28 tahun, jawab Sambo. Rasamala pun meminta kliennya membeberkan bagian terpenting dalam perjalanan karirnya sebagai polisi. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun, singkat saja, terutama di bagian penting perjalanan karir saudara? Tanya Rasamala. Sambo semula mengaku malu menceritakan karirnya di Polri. Meski demikian, dia akhirnya menceritakan perjalanannya sebagai anggota Polri. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan. Tapi apa yang saya dapat, itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama, itu saya sudah dapatkan, tapi harus selesai di sini, jawab Sambo sambil menangis. Tim penasihat hukum pun langsung menghampiri Sambo untuk memberikan tisu. Sambo mengusap matanya dengan tisu tersebut.